Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yang sangat cukup penting di dalam dunia ketenagakerjaan, yaitu hubungan industrial Pancasila. Sebelum itu kita akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Kait Zikra Ubaidillah. Welcome. Selanjutnya saya Siska Mardani. Dan selanjutnya Betty Galasina Tutur. Baik, kita akan mulai saja pembahasan kita. Yang pertama dari pengertian hubungan industrial yang akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Kais. Pengertian HIP. Hubungan industrial diwujudkan dalam bentuk hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Hubungan industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dan proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam kurung Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Landasan HIP, landasan ideal yaitu Pancasila sebagai dasar dan pedoman utama dalam hubungan ketenagakerjaan. Landasan hukum dalam kurung konstitusional yaitu Undang-Undang 1945 sebagai kerangka hukum yang mengatur hubungan industrial. Landasan operasional garis-garis besar haluan negara dalam kurung GBHN serta kebijakan pemerintah yang mendukung pelaksanaan hubungan industrial. Ciri-ciri hubungan industrial Pancasila. Yang pertama, mengaku dan meyakini bahwa pekerja bukan sekedar mencari nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, dan bangsa dan negara. Yang kedua, menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Yang ketiga, melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan yang bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan. Yang keempat, setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. Yang kelima, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak atas dasar dan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip dan asas hubungan industrial Pancasila. Yang pertama, prinsip hubungan industrial Pancasila. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, adanya kerjasama antara pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling membutuhkan. Yang ketiga, adanya hubungan fungsional dan pembagian tugas. Keempat, mengutamakan falsafah kekeluargaan. Dan kelima, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman kerja. Dan enam, peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, asas-asas hubungan industrial Pancasila. Yang pertama, kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, fairness dan solidaritas. Dan ketiga, soliditas. 4, demokrasi. 5, humanis. 6, kompe atau patuh. 7, loyalitas. 8, partnership. Dan 9, musyawarah. Tujuan dan nilai-nilai hubungan industrial Pancasila. Yang pertama ada tujuan. Tujuan hubungan industrial Pancasila yang pertama mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Yang kedua,
melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, menciptakan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja bagi pekerja, serta ketenangan usaha bagi pengusaha. Yang keempat, meningkatkan produksi dan produktivitas kerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di sila kelima, sila dari Pancasila yang harus diimplementasikan dalam lingkungan kerja. Yang satu, toleransi beragam di antara pekerja atau buruh dan pengusaha mencerminkan sila ke-1. Yang kedua, memanusiakan pekerja atau buruh sebagai pelaku produksi mencerminkan sila kedua. Ketiga, membangun solidaritas di antara pekerja atau buruh dan pengusaha mencerminkan sila ketiga. Dan keempat, mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah mencerminkan sila keempat. 5, memberikan kesempatan yang adil kepada semua golongan dan pekerjaan mencerminkan sila kelima. Para pelaku dalam proses produksi ada 3 poin. Yang pertama, pemerintah berfungsi untuk menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan pembinaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Poin 2, pekerja atau buruh berfungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban, menjaga ketertiban demi keberlangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Poin 3, pemerintah berfungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka dan keberadilan. Baik, selanjutnya dalam hubungan industrial ada juga sarana-sarana. Nah, sarana ini penting karena tanpa alat atau wadah, hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa sarana yang digunakan dalam hubungan industrial. Yang pertama, serikat pekerja. Serikat pekerja itu adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, organisasi pengusaha. Di dalam serikat pekerja punya organisasi, pengusaha juga punya organisasinya sendiri. Nah, asosiasi pengusaha sebagai organisasi wakil pimpinan perusahaan merupakan mitra kerja serikat pekerja dari pemerintah dalam penanganan masalah ketenagakerjaan. Yang ketiga ada lembaga kerjasama bipartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di dalam perusahaan. Nah, kalau lembaga kerjasama bipartit ini antara kedua pihak, yaitu pekerja dan pengusaha, nah ada di poin keempat itu lembaga kerjasama tripartit, di mana ada 3 pihak, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Nah, mereka juga fungsinya sama sebagai forum komunikasi tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Selanjutnya ada peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah peraturan tertulis yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha, yang dimana itu memuat syarat-syarat, hak-hak, dan kewajiban tentang tata tertib perusahaan. Yang keenam ada perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan atau negosiasi antara serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha. Selanjutnya ada peraturan perundangan ketenagakerjaan. Ini adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang mencangkup seluruh tahapan tentang ketentuan sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja.
Selanjutnya, ketika terjadi konflik antara pekerja dan pengusaha, ada juga lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja secara musyawarah untuk mufakat. Nah, meskipun kita punya sarana yang lengkap, yang pastinya membangun hubungan industrial yang baik itu ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah perubahan teknologi. Perubahan teknologi saat ini tuh berkembang sangat cepat. Jadi kalau pekerja tidak beradaptasi atau tidak ikut belajar dan mengasah keterampilannya, maka mereka bisa tertinggal dan tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar atau perusahaan-perusahaan asing. Jadi semua pihak itu harus siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, ada kompetisi yang meningkat. Persaingan di dunia kerja ini sangat meningkat pesat ya. Jadi perusahaan itu harus meningkatkan produktivitas yang ada untuk tetap bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana. Nah, tapi di sisi lain, produktivitas itu perlu ditingkatkan sejalan dengan peningkatan upah atau gaji supaya bisa layak untuk para pekerja. Yang ketiga, ada perubahan profil pekerja. Saat ini profil pekerja ini banyak berubah, di mana contohnya makin banyak pekerja wanita, terus usia atau umur yang sangat beragam, dan juga pendidikan pekerjaan itu jauh lebih tinggi lagi. Nah, ini jadi tantangan bagi perusahaan untuk menyesuaikan lingkungan supaya bisa tetap nyaman dan adil untuk semua pekerjanya. Selanjutnya adalah permasalahan baru karena restrukturasi dan privatisasi. Banyak perusahaan yang sekarang mulai merombak atau berpindah ke sektor yang swasta atau privatisasi, di mana hal ini bisa bikin pekerja merasa tidak aman di dalam pekerjaannya begitu. Maka perlu adanya komunikasi yang efektif dalam perusahaan. Yang kelima ada perlindungan baru. Perlindungan baru. Jadi sekarang isu tentang hak asasi manusia dan perdagangan internasional ini mulai diperhatikan oleh semua kalangan, pemerintah atau pengusaha dan pekerja semuanya. Nah, perusahaan itu harus mampu memastikan bahwa hak-hak pekerja itu tetap dihormati dan dipenuhi apabila saat berhadapan dengan aturan perdagangan global pada saat ini. Selanjutnya ada upaya membangun hubungan industrial yang baik. Di saat ada tantangan pasti ada upayanya. Nah, di sini ada beberapa upaya. Yang pertama, melibatkan serikat pekerja sebagai konsultan dalam pengembangan manajemen perusahaan. Yang kedua, menyusun prosedur standar penanganan termasuk mengadakan pertemuan rutin antar manajemen dan serikat pekerja. Yang ketiga, memberdayakan partisipasi seluruh pekerja untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kerja. Yang keempat, mengembangkan komunikasi efektif melalui email atau forum diskusi internal sebagai alternatif pengembangan serta terobosan ide. Yang kelima, menyelenggarakan program kesehatan keselamatan kerja dan kegiatan rekreasi untuk meningkatkan kesejahteraan penggerak. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 di Ika Munawaroh ingin bertanya, kalau perusahaan tidak punya serikat pekerja, apakah hubungan industrial Pancasila masih bisa diterapkan? Ada lagi? Ayo keluarkan keresahan di dalam Perusahaan tidak punya serikat pekerja. Ya. Kalau perusahaan tidak punya serikat pekerja, maka masih bisa dilakukan. Ada lagi pertanyaan? Ini dari kelompok 4 dengan pertanyaan.
Ada lagi atau tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita jawab saja dari kelompok 2. Sabar. Oh, kelompok 1, maaf. Kelompok 4. Ada? 4. Ada. Tulis. Ya, Bang Marlon. Saya kelompok 4 yang bertanya bagaimana cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut hukum atau tenaga kerjaan di Indonesia. Bagaimana penyelesaian perselisihan Hubungan industrial dalam hukum gitu. Tenaga kerjaan di Indonesia. Tenaga kerjaan di Indonesia. Ini lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam ketenaga kerjaan di Indonesia. Oke, baik, kita jawab pertanyaan dari kelompok 1 ya. Tadi, kalau perusahaan tidak punya serikat pekerja, apakah hubungan industrial masih bisa diterapkan? Tentu bisa. Selama prinsip-prinsip kekeluargaan, musyawarah, dan keadilan tetap dijalankan oleh perusahaan dalam berinteraksi dengan pekerja. Karena kan hubungan industrial Pancasila itu dia berlandaskan tentang nilai-nilai Pancasila. Selama masih ada nilai-nilai Pancasilanya, bahwa walaupun tidak ada serikat pekerja, tetap bisa. Yang kedua tadi, bagaimana cara penyelesaian perselisihan ketenaga kerjaan di Indonesia. Nah, tadi juga ada di pembahasan kita sarana hubungan industrial. Di situ ada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi di situ kalau punya permasalahan bisa diselesaikan lewat lembaganya. Jadi ada sarannya tersendiri. Mungkin bisa dimengerti atau masih kurang? Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk kami kelompok 3, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.